Luar biasa ya. Iya. Kalau kita sudah berniat untuk ke Baitullah itu ujiannya dari mulai yang kecil sampai dengan yang tidak tidak besar. Dari mulai yang tidak besar sampai yang besar gitu ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa berjumpa di 11.000 orang ya. Yang ini yang nggak kelihatan tuh banyak Bang. Iya, pastinya, Alhamdulillah Bang. Pastinya, malam Bang. ini Alhamdulillah ya, Bunda sahabat semua, malam ini kita bisa bersama di ruang Zoom ini. Ini ruang yang eh, dimiliki oleh Bang Istro dan kawan-kawan nih. Terkait Money Rezeki, eh, ini di kota ya Bang ya? Halo Bang, Di suaranya Abang. di Jawa Tengah, Bang. Di provinsi ya? Iya. Ya, ini Bang Istro yang memprakarsai kajian ini. Saya hanya tamu malam ini. Kita berbagi sharing. Kebetulan energinya sudah mendekati Baitullah. Mudah-mudahan sahabat semua pengamal mani rezeki. Mudah-mudahan dalam sharing ini sahabat-sahabat yang belum ataupun yang sudah pernah berangkat umroh bisa berangkat umroh. Bang, ini boleh pakai materi atau nggak apa-apa? Nggak pakai materi? Kalau ada slide yang bisa di-share boleh, Kang? Ini udah saya buka aksesnya. Oh gitu ya. Coba ini aja singkat. Nih, bisa tampil bang? Bisa ya? Udah tampilin ya? Udah. Ya, eh, ini sahabat semua. Kenapa saya mengajukan judul atau tema malam ini keajaiban menuju Baitullah atau kekuatan niat, kekuatan niat sahabat semua di ruang online ini ya kita mendapat keberkahan sama-sama dengan adanya Bang Isro dan kawan-kawan sudah menyediakan room ini kita sharing bisa sharing bersama kita bisa saling menguatkan satu sama lain dalam program menguatkan pengamalan ilmu mani rezeki ya sahabat-sahabat semua yang mungkin malam ini baru punya niat yuk kita kuatkan niatnya untuk ke Baitullah kita mulai sedikit demi sedikit mengakses plus 8-nya ya. Tapi kata gurunda kita jangan cepat-cepat katanya. Beliau juga belum ya. Oke. Nah, malam ini saya akan sharingkan ke sahabat semua bagaimana caranya kita lebih mudah untuk mengakses Baitullah sahabat. Sebelumnya saya sharing sedikit saya pada waktu itu saya sudah pasang niat di Desember untuk di Januari. Keberangkatan 23 Januari pada saat itu Arba'in. Doa udah disampaikan, sudah dihajatkan, kemudian doa bersama sama teman-teman di acara STMR, ya, STHMR ya, STHMR. Pada saat itu saya sedang mengisi di Batu Raja. Ada yang Batu Raja malam ini? Belum ada ya. Ya. Batu Nah, Raja, iya, belum. ya belum ada. Nah, pada saat itu saya sudah sampaikan ke teman-teman Batu Raja, pengamal mandiri rezeki, yuk kita mulai start doa ya. Karena segala sesuatu berhubungan dengan kata yang baik. Kata yang baik adalah doa. Siapa yang tidak suka berdoa? Semuanya suka berdoa kan? Tapi doa kita masih ke atas untuk kita sendiri. Nah, kita gulung dengan bagaimana caranya kita bisa berdoa itu untuk orang lain. Kalau saya mempraktekkan setiap hari, bagaimana bisa umroh, itu saya doanya 1 kali untuk saya, 1.000 kali untuk orang lain.
minimal 100 kali itu sahabat-sahabat ya. Setiap sharing, setiap bercerita pasti ada masuk masuk baitullahnya ya. Bukan karena saya pensiar baitullah saja, tetapi ini keajaiban bagi sahabat semua yang bisa berkunjung ke Mekah Madinah. Karena kenapa? Mekah Madinah itu ya, yang kita cari itu rahmat. Apa yang kita cari di Baitullah selain rahmat? Cinta kasih Rasulullah, cinta kasih Allah. Setiap hari kita saat ini mungkin kita sebelum mengamalkan ilmu rezeki selalu kita berpikir dunia, dunia dan dunia. Kita dapatkan uang, kita kerja keras, seolah-olah kerja keras itu yang menghasilkan, sahabat. Ternyata nggak tepat juga. Betul, kita kerja keras itu diimbangin dengan duit ya, sahabat. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Betul. Sudah doa, kita usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, ada yang belum mendoakan orang lain. Kenapa seperti itu? Nah, malam ini Bang Isra sudah bukakan ruangnya. Kita belajar bersama, sharing bersama, doa bersama, ya. Ini luar biasa. Pekalongan ya, Bang ya? Iya, Pekalongan ini sudah rutin sekali. Ini aja jadwalnya seharusnya akhir beberapa hari lalu ya, Bang ya. Waktu hari Jumat malam. ya Jumat malam pada saat itu Ahyar sedang mengikuti Ustadz kakaknya almarhum Uji, Ustadz Aswan Faisal. Kita di telepon Korwil, Bang Ahyar, bener, itu mau Zoom malam ini. Iya bener, nggak apa-apa. Nanti kan acara jalan, saya ikut Zoom gitu. Nggak bisa, di sana itu nggak ada sinyal. Ternyata kita komunikasi Bang Isra bisa gantikan malam ini. Luar biasa Bang, dahsyat sekali Bang. Nggak bisa komunikasi dah. Ya, jadi bersyukur kita rencana Allah, kehendak Allah, kita dipertemukan malam ini. Karena kenapa? Mendekati energi Madinah itu sudah banyak ya, sudah hampir 80%. Karena tanggal 15 Ayar akan bawa doa sahabat malam ini di eh, Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Hari Kamis berangkat, Jumatan di sana, insya Allah dapat raudoh. Doa-doa sahabat malam ini yang mau belajar bersama malam ini, insya Allah saya akan panjatkan di sana agar teman-teman semua bisa juga berangkat ke Baitullah, berdoa langsung di tempat-tempat yang diijabah. Ya, Baitullah. Nah, bagaimana sahabat? Caranya kita memulai. Caranya kita memulai, ya. Memulai pertama kali itu, munculkan dulu minat kita untuk selalu melihat Ka'bah. Mungkin ada gambar di rumah, kita lihat, kita renungin, kemudian dalamkan niatnya, dipanjatkan doanya. Setelah itu, sahabat lihat videonya, fotonya. Karena kata Bang, sekarang apapun yang kita lihat di medsos, dia akan kebaca ritmenya itu aja yang kita tonton. Contoh, kita menonton film anak-anak, nanti munculnya di layar kita, di dashboard kita, itu munculnya anak-anak semua. Apalagi yang tanda kutip nih, video yang negatif, udah selesai. Setiap hari videonya akan negatif munculnya. Algoritmanya Facebook, Instagram, WhatsApp itu sama, YouTube sama, semua. Nah, kita alihkan dengan energi kita. Sahabat malam ini kita tarik energi baitullahnya. Kuatkan niatnya itu dengan
bermunajat doa di sepertiga malam. Pasang niatnya, ya Allah, aku ingin berangkat ke Baitullah-Mu ya Allah. Ini bukan soal duit, ya Bang Isra ya. Bukan soal duit. Ini persoalan berapa kuat kita berdoa untuk berangkat ke sana. Tapi banyak juga yang memang perlu kita kita bersihkan dari diri kita, ya. Bagi sahabat yang sudah belajar di ilmu mani rezeki, itu ada jurus pertama kali. Jurus pertama kali itu perisai rezeki. Nah, itu sahabat semua bisa pelajarin dari YouTube, Telegramnya Ustadz Nas, ya, bisa dipelajarin. Itu kita harus buka, ya. Bagi sahabat yang belum belajar ilmu mani rezeki, cari tahu ilmu mani rezeki itu seperti apa dan bagaimana penerapannya. Nah, saya mengambil di sini di salah satu ilmu mani rezeki spiritual meter di plus 8, ya. Di sini kekuatan doa. Orang muslim itu hanya kekuatan doa, sahabat. Kekuatan doanya itu yang akan memenangkan kita dalam pertarungan memenangkan dunia. Dunia itu nggak sebesar biji jagung, sahabat. Benar nggak Bang Isa? Ya, sahabat semua, malam ini yuk kita tarik pikiran kita selalu ada Ka'bah, Baitullah, Mekah, Madinah. Cari tahu, pelajarin, tonton, sampai dengan sahabat bisa menangis. Ya, ini baru niat. Ketika sahabat sudah mulai meneteskan air mata, itu artinya Rasulullah sudah mulai rindu dengan sahabat. Ketika sahabat sudah dirindukan Rasulullah, di saat itulah sahabat berdoa, mendoakan orang lain, maka Rasulullah akan mendoakan orang lain yang sahabat doakan. Maka terjadi gulungan niat itu akan menjadi membesar. Setelah niat yang kita besarkan, maka komunikasi dengan keluarga yang sudah menikah, mungkin komunikasi dengan suami, anak, ibu, orang tua. Komunikasikan ke mereka, yuk kita kuatkan niat kita untuk berangkat ke Baitullah. Ya. Ini persoalannya bukan uang, tapi seberapa niat kita besar. Kalau niat kita sudah besar, sahabat pasti berangkat. Yakinlah. Ya. Nih. Kemudian, nih di Mekah, khususnya di Mekah nih banyak tempat-tempat ya, tempat-tempat mustajab. Salah satunya ada Multazam, ya, doa yang paling mustajab ketika kita berdoa di Multazam, maka apapun doa kita sekejap akan dikabulkan. Kemudian ada Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu kalau kita melihat itu sama seperti ibu ya, ibu seperti tempat rahim. Nah itu kenapa? Khususnya orang laki-laki, sahabat yang laki-laki harus memuliakan seorang ibu. Kenapa? Tiada putus hubungan kita dengan ibu kita, nggak akan putus, sahabat. Hubungan kita dengan ibu kita, walaupun ada istri kita, bagi yang laki-laki sudah menikah, walaupun ada istri kita tetap ibu kita. Nah, seperti itu pun di Ka'bah ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu seperti kita dengan ibu kita nggak akan terpisah. Asalkan niat kita sudah benar, niat kita sudah kuat. Ya. Kemudian ada tawaf. Tawaf itu pengampunan dosa. Kita tawaf, kita minta ampun, ya. Kita minta ampun di sana 7 kali. Semakin banyak kita tawaf, semakin banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Itu sama dengan buka perisai kita. Ada makam Ibrahim, mana
kita berdoa di belakang makam Ibrahim, doa segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Ketika kita yakin, misalnya. Kalau kita sudah yakin, ya, doa kita akan dikabulkan Allah. Allah sedetik itu pula Allah akan mengabulkan doa. Seperti kita ingin umroh, ya. Satu kali aja, sahabat sudah berpikir aku ingin umroh nih. Ketika kita sudah muncul terpetik di hati, di pikiran kita, ya terus didoakan, didawamkan, kita ingin umroh, di situ pula Allah akan mengabulkan. Jauhkan rasa ragu, karena ragu itu di spiritual meter adanya di negatif. Ya. Kuatkan doa kita, karena setiap hari kita wajib itu berkata yang baik-baik. Maka kata itu doa saja. Berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, aku rindu Baitullah. Karena Allah lah yang memanggil, Allah lah yang memampukan. Panggilan itu sudah mulai dari kita. Sebelum kita ada di dunia, itu sudah dipanggil. Tergantung pada saat itu, kita jawabnya berapa kali. Kalau 3 kali dijawab, berarti 3 kali kita akan umroh atau haji. Ya. Mudah-mudahan sahabat malam ini banyak, berkali-kali, setiap bulan bisa berangkat umroh dan haji. Bahkan bisa haji bersama. Ya. Nah, setelah kita kuat niatnya, kita cari tahu nih, multazam apa, Hajar Aswad itu apa, terus tawaf keliling itu manfaatnya apa, tawaf 7 keliling itu manfaatnya apa, makam Ibrahim yang katanya doa itu langsung ijabah, seperti apa? Cari tahu sahabat, bagaimana caranya? Cari tahu. Minum air zam-zam. Nah, minum air zam-zam ini sama dengan detox. Ya, sahabat semua, detox. Kita detox tubuh kita. Selama ini kita makan, minum makanan yang memang kita konsumsi setiap hari. Nah, detoxnya itu dengan minum air zam-zam, sahabat. Hanya dengan minum air zam-zam. Semakin banyak yang kita masukkan dalam badan kita, semakin banyak air zam-zam itu akan menetralkan tubuh kita. Ya. Kemudian ada sa'i. Sa'i itu mengenang Bunda Siti Hawa, bundanya Ismail ya. Nah, itu mengenang, ada Bukit Safa, Bukit Marwah. Mengenang. Ini hanya persoalan perjuangan kita, sahabat. Perjuangan kita mau nggak berjuang? Ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Marwah ke Safa, terus. Kalau kita tarik dengan logika, nggak akan mungkin sumur Zam-Zam munculnya dari sana, dari perjuangan kita. Ya, ternyata dari kaki seorang anaknya muncullah sumber mata air Zam-Zam. Zam-Zam dikumpul. Kemudian ada sujud syukur di Marwah, bersujud syukur, kita bersyukur ya dengan perjuangan kita harus banyak bersyukur. Karena dulu saya pernah punya 2 pilihan. Saya pernah cerita dengan Bunda, beliau bilang coba istikharah 2 kali, kemudian garpu tala 2 kali. Ya, bagi sahabat yang belum paham dengan garpu tala, cari tahu. Ya, untuk khususnya Pekalongan, cari tahu dengan Bang Isro apa itu garpu tala. Sahabat harus belajar, wajib. Karena garpu tala itu bagaimana kita membuka gembok kita di Al-Quran. Al-Quran itu jantung kita, sahabat. Kehidupan kita. Apapun kondisi kita, semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ya. Nah, harus belajar sahabat dengan Bang Isro dan kawan-kawan di mana saja sahabat berada, cari tahu di mana ada
certified trainer Mandiri Rezeki di kota, kabupaten, di daerah manapun sahabat berada. Pelajarin ilmu Al-Quran. Nah, pada saat itu saya mendapatkan ayat bersyukurlah kamu, ya. Bersyukurlah kamu maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dalam hidup. Ternyata dahsyat sahabat. Dan saya sempat berkonsultasi dengan kiai, kata kiainya, Ahyar, cukup engkau syukuri apa yang sudah kau dapat. Tambah dengan berdoa. Ya Allah, tambahkan nikmat yang lebih besar yang bermanfaat untuk orang lain. Dahsyat sahabat. Mulai dari situ juga muncullah niat untuk umroh, ya. Berumroh, kemudian dikuatkan dengan mendoakan orang lain. Ya. Nah, kemudian ada rukun Yamani, ada kiswa Ka'bah. Kiswa Ka'bah ini bungkusnya Ka'bah itu juga ada, karena setiap tahun harus diganti kiswanya. Ada Hijri Ismail, di mana tempat kita sholat minimal 2 rakaat, ya, apalagi di bawah pancuran emas. Apapun yang kita hajatkan di sana, insya Allah sudah tercatat itu sebagai doa yang terbaik untuk sahabat, akan dikabulkan Allah. Ketika wadahnya sahabat sudah besar, sudah mencukupi. Kemudian sholat godok, di mana sholat godok di Mekah Madinah, kita mungkin sholat di sini di tempat kita di tanah air itu bolong-bolong atau sering menunda, ya. Nah, kita bisa menggodok sholatnya di sana, ya. Kemudian sedekah dengan bersedekah di Mekah. Nah, sahabat semua mau mengambil keajaiban-keajaiban di Mekah? Yuk malam ini kita pelajarin bagaimana caranya. Ya, ini ada 12.000 orang yang menyaksikan di Zoom. Siapa yang mau ke Baitullah dengan cara ajaib, ya? Nah, keren semua nih, pasti mau semua. Saya doakan tahun 2024 ini bisa berangkat dengan keluarga, suami, istri, anak, ibu, bapak. Amin, 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 amin. Amin. Ya. Nih. Nah, ini ya. Kebaca nggak bang? Kepotong kayaknya di sini. Kebaca kan? Baca ya. Nah, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Karena itulah sebagai muslim kita siapkan diri untuk menjawab panggilan Allah untuk berhaji atau berumrah. Sahabat, Allah tidak ingin melihat sahabat itu berangkat ke Baitullah atau berumrah atau haji itu karena uang. Terkadang yang punya uang belum tentu juga berangkat. Banyak yang punya uang, ya, banyak yang punya uang nggak berangkat juga. Ada yang nggak punya uang, kok berangkat, tiba-tiba aja berangkat. Gitu. Ada satu kisah pada saat itu ada seorang pemandi jenazah. Apa namanya ya? Seorang pemandi jenazah, ya. Orang pemandi jenazah itu dia bertahun-tahun dia hanya memandikan jenazah. Ketika ketemu dengan seorang ustadz, ditanyain, Ustadz, kenapa Ustadz belum berangkat umroh? Saya sudah niat tiap hari, Ustadz. Ya, anggap saja namanya Iksan. Ustadz Iksan, sudah berapa kali umroh? Wah, boro-boro umroh. Saya setiap hari memandikan orang mati. Bagaimana saya mau bisa umroh? Gitu. Terus ada ustadz yang setiap bulan dia berangkat umroh, ya, dia berangkat umroh, kemudian dia bilang, Ustadz Iksan, cobalah Ustadz kuatkan niatnya. Ketika ada orang yang bersolawat, maka berteriaklah ingin umroh atau haji pada saat itu.
Pada saat kita seperti malam ini, kita ada di dalam ruang internet, ya, kita dihubungkan dengan sebuah jaringan. Ini sama saja seperti kita di dunia kuantum, sahabat. Dunia kuantum, ya. Nah, ketika itu seorang ustadz bilang sama Ustadz Ihsan, kuatkan doanya, perbanyak sholawatnya, ya. Berarti bukan uang ya, bukan uang. Sekali lagi, saya tekankan umroh dan haji itu bukan soal uang. Tapi persoalannya, seberapa kuat sahabat untuk berjuang. Berjuang untuk kita berangkat umroh haji. Ya, mulai dari sekarang. Nah, ketika itu Ustadz Ihsan bilang, siap Ustadz. Selalu setiap dia ada sholawat, wiritan, atau lagi berkumpul dengan jamaah-jamaah pengajian. Selalu ketika pada saat berdoa bersama, dia langsung teriak, ya Allah, aku pengen umroh, ya Allah, panggil aku. Setiap saat, sahabat. Setiap saat. Tiba waktunya, 2 minggu setelah itu, tiba-tiba ada hamba Allah datang ke kantor travel bilang sama Ustadz yang pernah menyampaikan dengan Ustadz Ihsan. Datang, Ustadz, saya ini ada rezeki untuk berangkat ke orang umroh. Kira-kira Ustadz, siapa yang menurut Ustadz layak untuk kita berangkatkan? Langsung terlintas di mana Ustadz yang menasihati Ustadz Ihsan. Oh iya, ada seorang pemandi jenazah. Dia sudah berkali-kali diajak orang umroh, tapi tidak pernah jadi. Hanya janji, janji, janji. Ya, kemudian terlintas pikiran Ustadz Ihsan. Diteleponlah, disuruh datang ke kantor, dia menangis. Ustadz Ihsan datang ke kantor travel. Pada saat itu akhir di dalam kantornya sebagai admin. Kemudian dia menyampaikan, Ustadz, benerankah ini saya diberangkatkan umroh? Saya nggak yakin ini saya beneran. Benar Ustadz Ihsan, kata Ustadznya. Ustadz diberangkatkan hamba Allah untuk berumroh. Saya ini Ustadz sudah berkali-kali pejabat ngajak saya umroh, pengusaha ngajak umroh. Nggak pernah ada yang terrealisasi. Kali ini saya nggak mimpi apa-apa, saya hanya berdoa, bersalawat. Pada saat Ustadz bilang 2 minggu yang lalu, Masya Allah, ya, ketika itulah dia menangis, ya, menangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia berangkat. Setelah pulang, dia bercerita dengan teman-teman. Ternyata umroh itu bukan persoalan uang. Dulu saya berpikir umroh itu saya butuh uang besar. Anggap saja paket umroh saat ini minimal 25 juta. Benar Bang Isra ya? Minimal 25 juta ya, paling murah. Itu pun hotelnya nggak dekat ya. Hotelnya nggak dekat. Nah, dengan biaya segitu, apalagi kita mau berangkat suami istri. Bagaimana? Dari mana uangnya? Kalau kita haji umroh itu bagi yang mampu. Kira-kira nih, sahabat malam ini, yang sudah punya rumah siapa? Mampu beli rumah kan? Kita sudah mampu beli rumah, sahabat. Tapi kita masih bilang umroh dan haji itu bagi yang mampu. Beli kendaraan. Ya, yang mobilnya bagus, yang mobilnya mewah. Mampu kan? Walaupun dengan cara apapun, sahabat punya rumah, punya mobil, ya, punya helikopter mungkin. Saya doakan ya, sahabat semua punya helikopter, punya helipad di rumah sendiri ya. Saya doakan sahabat semua malam ini punya rumah 2 kali 1 hektar. Masya Allah. Ya, kita harus berdoa itu harus besar. Nah, doanya lebih besar lagi, doanya di Baitullah.
di Mekah dan Madinah, bersalawat langsung dengan Rasulullah, berdoa langsung di arasnya Allah melalui Ka'bah. Saya yakin sahabat-sahabat semua, ketika sahabat sudah menguatkan niat, mulai membesarkan sholawat, kemudian sahabat-sahabat harus harus apa nih sahabat? Terus, ada yang tahu harus apa lagi? Ya, kita harus cari info paket tentang umroh. Sahabat datangin travel demi travel terdekat. Sahabat cari tahu travelnya, sahabat cari tahu paket umrohnya, kira-kira paket yang mana sesuai dengan kapasitas sahabat. Ya, sahabat kapasitasnya bintang 5, yuk doa di bintang 5. Karena kalau kita sudah berdoa di bintang 5, ya, kita dapatnya di bintang 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berdoa pakai yang paling murah. Ketika doanya nggak dikabulin Allah pada saat itu, kita bilang Allah nggak kabulin doa. Padahal Allah kabulkan semua doa. Allah kabulkan semua doa-doa kita, sahabat. Ya. Nah, setelah dapat paket yang kita inginkan, atau perbesar saja impian kita dengan paket yang VVIP, paket super mewah, ya, paket super mewah. Tapi ingat, nggak perlu menghitung berapa biayanya, ya, cukup cari tahu info tentang umrohnya, paket umrohnya. Kemudian setelah dapat brosurnya, setelah dapat jadwalnya, ya, yuk, yang punya orang tua temuin orang tuanya, bagi laki-laki temuin ibunya, bagi yang perempuan temuinlah suaminya, dan keluarga-keluarga yang lain. Ajak ngobrol, ya, ajak ngobrol. Agar kenapa? Energi kita itu bisa ngumpul, bisa jadi satu. Sahabat tahu, yang paling cepat membatalkan niat kita atau doa kita siapa? Orang yang paling cepat atau orang yang paling dekat lah yang bisa membatalkan doa kita, sahabat. Yang punya istri pasti istrinya, udahlah bang, makan aja Senin Kemis, mau niat umroh. Ya, nah ini seperti itu. Makanya kita harus ngobrol. Kenapa Ilmu Mani Rezeki itu harus belajar suami istri agar semua persoalan ini cepat selesai? Karena itu sahabat, ketika suami belajar ilmu mani rezeki, menerapkan ilmu mani rezeki, pada saat itu istrinya belum ikut, ya, seperti saya dulu ya, dulu. Sekarang istri saya sudah mulai mau ikut, ya, ilmu mani rezeki. Dulu, wah nggak mudah sahabat. Saya berpikir, saya pengen umroh nih, saya pengen umroh. Mungkin sahabat nggak percaya. Malam ini, ya, saya kasih tahu nih sahabat, ya, lusa saya berangkat umroh. Saya sudah menuliskan saya mau berangkat umroh kapan itu sudah di atas daun salam. Ya, saya nggak usah dikasih tahu ya daunnya. Takutnya dibilangin sahabat, wah ini Bang Ahyar main pesugihan nih ya, nulis-nulisnya di daun. Enggak sahabat. Saya menyatakan niat, ya. Niat saya itu saya tulis di daun salam. Biar apa? Minimal mendengarkan daun salam. Saya sudah bisa bersolawat dengan Rasulullah, menyampaikan salam saya. Ya, saya tulis pada saat itu di bulan November awal saya tulis, ya kan? Saya tulis saya mau berangkat umroh suami istri di bulan Desember, bulan Januari tanggal 23 Januari, paketnya 16 hari full arba'in, ya, menembus 40 waktu sholat sholat kita ya arba'in. Nah, saya tulis biayanya berapa, paketnya itu dengan travel apa, dengan ustadznya siapa, saya tulis detail, ya. Saya simpan di dalam dompet, ya. Jadi saya punya 5 daun salam, Pak. Saya punya 5 daun salam, salah satunya umroh. Saya nggak muluk-muluk, saya nggak pingin punya
rumah dulu, punya motor dulu, punya mobil dulu, enggak. Doa saya yang pertama kali itu umroh, ya, umroh arba'in. Nah, kemudian saya tulis, saya simpan, saya sholawat. Satu daun salam itu minimal 400 salam, 400 sholawat, ya, 400 sholawat diaturkan di daun salam. Ya. Setelah itu saya simpan, saya salawatin, saya siapkan dokumen. Dokumen saya siapkan, kalau memang udah ada paspor, sahabat, siapkan paspornya. Kalau belum ada paspor, niatkan buat paspor. Nih, ketika nyiapkan dokumen, ini ada cerita lucu juga ya. Istri belum yakin pada saat itu bisa berangkat di 23 November. Dia bilang, abang punya duit? Enggak. Loh, abang mau umroh pakai 16 hari. Pada saat itu harganya 36 juta. 36 juta pesawatnya Garuda. Ya. Nah, beliau bilang, bagaimana saya bisa doa juga seperti abang? Bisa, saya bilang. Bisa. Asalkan satu. Niatnya diyakinkan lebih besar. Niat karena Allah ingin umroh. Ya. Kemudian tanyakan ke Al-Quran. Ya, bagi sahabat yang belum belajar ilmu bagaimana menyanyikan Quran, silakan cari tahu sahabat. Ya, di YouTube banyak cara garpu talang, ya, atau di Mani Rezeki itu ada Nasrullah Mani Rezeki. Di YouTube itu bisa dicari sahabat. Bagaimana bertanya dengan Al-Quran. Nah, pada saat itu istri saya mendapatkan eh, apa namanya? Ayat ya, ayat itu Al-Kahfi. Eh, Al-Hajj, Al-Hajj. Al-Kahfi, sorry tadi saya nggak salah ya. Dapat Al-Hajj, lalu dia hafal 3 ayat itu, dia kencengin. Pada saat tanggal 20 Januari, itu nggak ada tanda-tanda sama sekali, sahabat. Bisa berangkat tuh nggak ada tanda-tanda sama sekali. Akhirnya dokumen 23 Januari udah selesai, visa udah keluar, tiket udah, tinggal berangkat aja. Istri bilang, bang, mungkin kita nggak bulan ini bang. Iyalah, yuk kita doa lagi yuk, yang kenceng lah gitu, kencengin. Pakainya kita udah tahu, travelnya udah tahu, usahanya udah tahu. Yuk kita kuatin niatnya lagi. Ternyata sahabat, setelah itu masuk di bulan Februari, saya bilang sama istri, kayaknya kita perlu ada cambuk deh, ya. Samping itu istri mempersiapkan pikirnya, dia nggak saya bilangin, dia siapin uang sekian nggak, ya, nggak ada sama sekali. Terus saya ada dosen, kemudian saya tawarin paket umroh. Dia cuma tanya satu, beliau sudah berkali-kali umroh ya, berkali-kali umroh tapi bukan dengan ayah. Udah dari 2009 saya bersama beliau, setiap kali saya mengajak umroh dari travel yang mungkin saya pernah freelance, beliau nggak pernah mau, misalnya. Ya, beliau nggak pernah mau. Beliau daftar, cuma beliau nggak berangkat sama kita. Akhirnya awal Februari dia bilang, Ahyar, Bang Ahyar, ya, Ahyar mau berangkat bulan berapa? Pastiin dulu deh, Ahyar berangkat bulan berapa? Insya Allah Bapak mau berangkat bersama Ahyar. Wah, tambah bingung nih ya. Doanya kan belum tembus nih. Belum tembus, Januari belum tembus. Ini udah Februari. Pada saat itu, tanggal 15 Februari, yang besok kita berangkat. Sholawat sebentar, ya Allah, apakah ini ya panggilan terbesarnya? Akhirnya saya sholawat, saya jawab WA, siap Pak, saya berangkat di 15 Februari 2024. Oh ya udah, Bapak daftar. Daftar. Pada saat itu seharusnya kan saya minta kelebihan nih dari travel. Ternyata dosennya mau didiskon. Ya udahlah, ternyata yang penting bapaknya berangkat nih. Ayah bagaimana? Gak usah pikirin gitu kan. Nah, ayah nggak pernah kepikiran di situ. Akhirnya saya berfokus di plus 6 di spiritual meter.
tanpa pamrih ya. Akhirnya beliau daftar, beliau udah pelunasan, Ahyar bingung lagi. Namanya udah tercantum nih di list, Ahyar dan istri gitu. Akhirnya ya udahlah, bilang sama istri, Dek, punya uang nggak? Wah, tumben-tumben bilang nanya uang gitu kan. Enggak, Dek, gini. Biar niat kita lebih kuat nih. Yuk kita buat paspor. Siapin aja uangnya. Nanti uang adek nggak guna juga nanti. Ternyata benar sahabat. Ketika saya bilang gitu. Dia hari ini datang ke imigrasi jam 2. Saya tunggu. Tepat jam 2 beliau datang. Dari pagi saya udah bantuin orang buat paspor. Setelah dari situ istri datang buat paspor. Sahabat tahu nggak keajaiban apa yang didapat istri? Istri paspornya dibayarin sahabat. Paspornya dibayarin. Nah, itulah sahabat keajaibannya. Keajaiban demi keajaiban itu terus 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 hadir terus hadir. Dan kemudian nanya sama istri ada nggak kita tabungan apa gitu biar pancingan biar cepet gitu. Saya simpan 1/4 dinar ya, saya jadikan uang terus saya DP-kan di travel. Dahsyat sahabat, setelah itu saya dapat eh, entah Allah datangkan dari mana, pokoknya datang aja. Tiba-tiba ada 8 juta, ada 11 juta, ada 5 juta, ada 3 juta. Dahsyat. Sampai hari ini sahabat, total yang biaya umroh itu seharusnya udah full ya. Hanya saja masuknya bertahap. Untuk tiket umrohnya udah selesai ya. Tinggal masuknya aja ke travelnya berpelan-pelan. Sudah dahsyat sahabat ketika kita niatnya kuat ya. Nah, satu lagi nih sahabat. Ketika kita sudah siapkan dokumen ya, tiket umroh tiket pesawatnya udah keluar, pada saat itu saya belum lunas ya. Nah, saya bilang sama istri, ini ada apa ya Februari ya gitu. Istri bilang, ya, ini kado bang. Kado apa? Nanti lah diceritain di Mekah ya. Ternyata kado anniversary kan. Saya nggak pernah lihat tanggal itu bulan itu ya. Setelah itu, udahlah. Pokoknya lillahi ta'ala nanti berangkat. Nah, itu sahabat. Ya, tapi sahabat, sahabat juga harus ya, harus menyiapkan dana tabungan khusus untuk umroh. Contohnya sedekah subuh, ya, niatkan untuk umroh, haji. Kemudian buat tabungan khusus di rumah. Walaupun niatnya 2.000 sahabat, 2.000 setiap hari. Ya Allah, aku ingin umroh. Allahumma sholli ala Muhammad, panggil aku ya Allah. Gitu. Tiap hari sahabat harus punya tabungan itu. Bukan tabungan itu yang buat sahabat berangkat, ya, bukan tabungan umroh itu, tapi Allah yang memampukannya. Tabungan ini hanya ikhtiar kita, ya. Kemudian bangun sepertiga malam, Allah mau lihat seberapa kuat, kita, seberapa yakin kita untuk benar-benar niatnya sungguh-sungguh berangkat umroh. Bangun, bangun sepertiga malam, lebih kurang jam 2, jam 3, bangun, doa lah, hajat, ya, perbanyak sholat taubat, hajat, doa, ya, ya Allah, aku mau berangkat umroh dengan istri, dengan ibu, dengan keluarga, ya. Kemudian perbanyaklah doa orang lain bisa berangkat umroh, perbanyak doanya. Nah, ya, sebelum ajal menyapa, niatkanlah untuk mengunjungi kedua masjid ini, untuk sholat di dalamnya walau hanya 1 kali. Sahabat yakin, ketika keyakinan sudah benar-benar bulat, benar-benar karena Allah, ya, setiap langkahmu doa sama Allah. Ya Allah, langkahku adalah ridhomu. Maka Allah akan langkahkan ke Baitullah sana. Kun Baitullah, pejuang cinta menyambut seruannya. Sahabat semua,
Mudah-mudahan sharing malam ini sahabat mendapatkan ilmu yang dahsyat, sahabat. Ini bukan karena saya hebat, ya, ya. Karena ini eh, diwadahin Bang Isra, ya. Kita bisa bertemu bertatap muka di online ini di dunia kuantum, sahabat. Sahabat harus berbanyak doa, silaturahmi, mendoakan orang lain, dan terus bercerita tentang umroh haji, ya. Umroh haji, umroh haji, umroh haji. Cari paketnya. Itu, sahabat. Ya, mudah-mudahan ilmu malam ini mendapat keberkahan, sahabat. Bagi saya juga mudah-mudahan bisa istiqomah, ya. Sahabat semua bisa menerimanya dengan penuh lapang hati, pikiran jernih, ya, bisa menerapkan di hati kita agar bisa umroh dan Allah akan mampukan. Terima kasih, materinya udah selesai, Pak. Kita Iya, Bang. kembalikan ke host kita yang sangat luar biasa, Bang Isro. Beliau adalah teman kita di Certified Trainer Mani Rezeki angkatan 8 ya, Bang ya? 8, Bang. Ya, kita satu angkatan di Training for Trainer Mani Rezeki. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bang Ahyar, luar biasa, menginspirasi, makin menambah kerinduan, khususnya saya pribadi nih Kang, untuk eh, cepat-cepat bisa sampai ke Baitullah ya. Amin. Karena kalau planning, niat kayaknya udah dari dulu ditanya pingin nggak, pingin begitu ya. Tapi kalau actionnya ya sampai sekarang memang ini jadi eh, pelecut ini materinya Bang Ahyar nih. Sambil mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang ingin sharing ke Bang Ahyar, kita masih ada sedikit waktu. eh, Boleh ya, Bang ya, kita Ya, sharing-sharing boleh, ya Bang. kalau Boleh. ada yang tanya begitu, biar terfasilitasi. Eh, Bapak Ibu, silakan kami beri kesempatan kalau ada yang ingin di-sharingkan ke Bang Ahyar. Ada siapa lagi nih? Ibu Deni Lufiana, ini baru gabung ya. Ada Bu Hafni, Depo, ada Pak Ismail, ada Bu Murtafiah, ada pasangan yang luar biasa ini, Bu Nur Hidayati dan Pak Woryanto. Nah, ini ada Pak Sugeng juga, ya. Ada Bu Suharyanti, ada Bu Yuslaili, ada Bu Zulina Tanaka, ada juga Pak Teguh Purwito. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau kalau yang mau ketik di kolom chat silakan. Ya kalau belum, ini saya juga pengen tanya nih Bang. Siap, Bang Isro. Ini Boleh ya malah Bang ya? suhunya bertanya. Beneran nggak Bang? Ini eh, Ya, ya, karena tadi judulnya kan kekuatan niat begitu ya. Kalau memang ya. diresapi sih, memang akhirnya banyak air mata yang menetes ketika lihat Ka'bah begitu ya. Kayaknya eh, tempat itu bukan tempat yang eh, pernah kita kunjungi ya belum, tapi ternyata mampu menimbulkan kerinduan untuk kita kok pengen sampai ke sana begitu. Ah, Niat itu kan hal yang memang sangat penting ya ketika memang niatnya sudah diperbesar begitu ya insya Allah ya semoga Allah mudahkan. Ini terkait dengan niat, niat sama nekat itu hampir mirip-mirip atau actionnya dari niat itu kita sedikit nekat boleh nggak sih Kang? Sementara nih ketika Ya. kita mau pergi ada anak yang masih kecil di rumah begitu ya. Sementara kan kita kan pengennya kan dengan pasangan. Atau di sisi lain ada hajat yang sama-sama ya penting juga begitu ya. Misalkan dalam kondisi yang memang perlu beli motor atau beli mobil dan lain sebagainya, tapi bukan sebuah keinginan saja, tapi memang itu jadi kebutuhan. Atau malah kita masih punya amanah ya. Kalau Manat rezeki amanah sih tahu kalau di luar teman-teman yang baru belajar mungkin kita masih punya hutang atau tanggungan. Kita punya uangnya ada ya. Kalau mau Ya. kita mau umroh tapi di sisi lain ternyata ada amanah yang akhirnya harus ke pending atau amanah-amanah pekerjaan ya seperti Bang Ahyar kan ini aktivis, pendakwah dan lain sebagainya. Ketika harus umroh berarti ada amanah pekerjaan yang di situ akhirnya harus
ditinggalkan begitu. Ini boleh nggak sih kita nekat begitu ya? Nekat terus kita pokoknya yang penting kita berangkat begitu, sementara ada sisi-sisi lain yang juga sama-sama pentingnya. Gitu Bang ceritanya Bang. Ya, siap, Bang Yusa. Eh, Niat, nekat itu sebenarnya beda-beda tipis yang benar, Bang. Benar, banyak kewajiban-kewajiban kita yang memang harus kita tunda sementara ya. Nanti kita akan kerjakan kembali. Nah, sebenarnya nekat itu wajib, sahabat. Wajib. Karena kenapa? Sahabat, saya belum bercerita, saya berangkat dengan istri saya meninggalkan 3 anak. Ya, saya meninggalkan 3 anak. Ini bukan nomor caleg ya. 3 anak, sahabat. Ya, saya meninggalkan 3 anak. Umur 7 tahun, 5 tahun, kemudian ada 3 tahun. Lebih kurang ya, 3 tahun. Bagaimana? Ya, awalnya memang kita secara duniawi ya, secara logika kita berpikir juga, sahabat, berpikir bagaimana nih anak gitu ya, bagaimana kita, wah, harus memikirkan anak. Memang ketika kita tanyakan ke Al-Quran, ya Allah, malam ini saya panjatkan doa ya Allah, titipkan satu ayat ya Allah yang bisa menjaga anak, ya, menjaga anak yang engkau amanahkan sama saya, engkau amanahkan sama kami, pasangan kami, ya. Pada saat itu aku ingin bercerita ya Allah, anakku umur 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Mereka cukup kecil, belum besar ya Allah, belum bisa berpikir. Tapi ketika Allah titipkan satu ayat, ayatnya luar biasa, sahabat. Ya, saya dapat ayat ini sama dengan ayat yang istri saya dapatkan pada saat anak saya tidak sehat. Al-Anbiya ayat 26. Insya Allah Al-Anbiya ayat 26. Ya, itu Allah jelaskan di sana, malaikat anak, malaikat adalah anak, malaikat Allah yang jaga. Ya, ketika sahabat sudah niatnya sudah kuat, sudah bulat, lepaskan urusan duniawi, sahabat. Mungkin kita butuh motor, butuh apa gitu. Tapi satu yang harus sahabat perlu renungin. Kalau persoalan kita meninggalkan amanah yang dititipkan kepada kita, amanah anak, ya, amanah keluarga, segala macam, itu serahkan sama Allah. Tapi yang satu ini, yang itu penting, sahabat. Sahabat, agar niatnya lebih cepat, ya, agar niat umrohnya lebih cepat, hajinya lebih cepat, sahabat harus menyelesaikan amanah terlebih dahulu, sahabat. Amanah hutang. Hutang piutang tuh harus selesai, harus clear. Karena kenapa? Hutang yang membatasi ruang dan waktu kita dalam berdoa, sahabat. Ya, kalau di mana rezeki, hutang itu amanah. Itu Bang Yusuf, harus diselesaikan dulu amanah. Ya, contoh, kita butuh motor, ya. Tapi coba kita tanyakan diri kita. Mungkin kita pada saat itu perlu motor untuk menafkahi, ya kan? Untuk silaturahmi. Memang perlu, sahabat. Tapi bisa nggak beli motornya itu yang cukup aja? Contoh, beli motornya mungkin yang cukup 4 juta, 5 juta gitu kan. Motor second yang masih layak, pajaknya panjang, suratnya ada. Itu dulu. Nah, setelah dari situ, sahabat harus selesaikan amanah-amanah. Nih, bagi sahabat yang masih punya amanah, punya utang piutang, punya cicilan, ya. Kalau sahabat mau umroh, ya, hidup kita ini mau berubah, hidup kita mau luar biasa dahsyat. Itu doanya di Mekah Madinah, sahabat. Dulu saya sebelum berangkat besok, dulu saya pernah berangkat dengan memaksakan diri, Bang. Memaksakan diri dalam artian apa? Saya memaksakan berangkat umroh dengan cara cicil, sahabat. Dengan cara cicil.
Ternyata setelah pulang, teman-teman pada naik semua, rezekinya banyak, ya kan, keluarganya semakin bahagia. Sedangkan saya, usaha laundry, ya kan, usaha laundry nggak maju-maju, sahabat. Usaha laundry nggak maju, ya. Doanya nggak cepat terkabul. Itu dahsyat sekali ujiannya. Termasuk ketika kita punya keluhan sakit atau apa, itu muncul langsung, ya. Semakin amanah semakin bergejolak. Nah, tapi pada saat saya pulang umroh ada beberapa bulan, saya bertemu dengan sahabat saya, kakak saya. Dia bercerita, Bang Ahyar, Bang Ahyar itu harus menyelesaikan amanah Bang Ahyar. Bagaimana caranya? Ya, caranya nggak apa ya? Nggak harus punya uang dulu untuk menyelesaikan amanah utang piutang. Niatkan dulu, karena segala sesuatu karena niat. Kita mau kerja karena niat, bukan? Kita mau sekolah karena niat. Nah, niatkan dulu. Yang punya cicilan, stop dulu cicilannya. Stop cicilannya. Cicilannya di stop. Diselesaikan dengan cara Allah, sahabat. Kembalikan sama Allah. Karena Allah memberikan rezeki kita seperti air hujan, air bah. Rezeki itu tiada batas. Tapi kenapa kita mendapatkan rezeki itu hanya setetes, ya, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta gitu kan. Kenapa? Karena kita memasang perisai. Perisainya apa? Utang piutang. Kita apa sering berucap yang tidak baik, berdoa yang tidak baik, sahabat. Selesaikan dulu, selesaikan urusan dengan dunia itu, selesaikan. Ketika sahabat sudah menyelesaikan urusan dunia, maka Allah akan memampukan sahabat berangkat umroh, berangkat haji dengan caranya, bukan dengan cara kita, cara Allah. Bagaimana caranya? Ya kan? Allah telah mendatangkan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau kali ini saya berangkat umroh dengan istri berangkat, itu karena keinginan? Enggak, karena kebutuhan. Saya butuh saat ini untuk berdoa di Baitullah. Doa, ya, doa bagaimana saya bisa menyelesaikan amanah-amanah yang mungkin banyak, ya kan? Bagaimana saya bertaubat lebih cepat, itu Baitullah. Karena ada cerita sedikit, sahabat. Ini masih berhubungan dengan apa? Pertanyaannya Bang Isra, ada seorang neneknya wali siswa, ya, siswa, istri kebetulan ngajar, guru di salah satu sekolah swasta di Palembang. Kemudian nenek itu mendengar percakapan istri dengan sahabatnya yang merencanakan berangkat umroh. Nah, sang nenek langsung bilang, Miss, sudah tepat pilihan Miss, pilihan suaminya untuk berangkat ke umroh dulu. Baru beli mobil, baru beli rumah. Karena kenapa? Ketika kita berdoa di sana, ya Allah, aku berangkat ke sini sesuai panggilanmu, sesuai kemampuan yang Engkau berikan. Maka ya Allah, berikanlah rezeki untuk membeli rumah, rezeki untuk membeli motor, mobil, pesawat terbang mungkin, ya. Nih, sesuai kebutuhan kita dan keinginan kita. Doanya di sana. Ternyata memang dahsyat ketika istri saya mendapatkan nasihat dari sang nenek. Penting itu memikirkan umroh dan haji terlebih dahulu, baru memikirkan dunia. Karena dunia itu akan dipenuhi oleh Allah dengan cara berdoa di Baitullah. Sahabat mungkin tahu, mungkin sahabat di sini juga ada Sulawesi nih, ya, Sulawesi. Sahabat tahu, tamat SMA rata-rata sudah umroh haji anak-anaknya. Dan di sana selalu berdoa, mau bercocok tanam, dia selalu berdoa. Padi ini aku untuk berangkat haji, ya. Tambah isinya ikan, misal ikan ini aku beri makan kamu untuk berikhtiar berangkat haji. Berkebun sama. Nah, seperti itu pula sahabat, kita kembalikan dengan cara Rasul.
Mungkin itu Bang. Ya, kita harus mementingkan dunia itu ketika kita penting di hadapan Allah. Karena Allah segala sesuatu yang kita butuhkan itu terwujud. Oke, Kang, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat, boleh direspon ya, Bang ya. Iya, Ini ada dari Bu Deni boleh Lufiana. Bang. Oke, ini Assalamualaikum Mas Ahyar, walau saya baru gabung. Mau tanya, saya sudah DP umroh dan dapat kopernya dan sudah nabung niat umroh. Namun dapat bungkus permen si anak dan akhirnya nabungnya belum dilanjutkan. Nah, ini bagaimana caranya biar cepat umroh ini Kang dalam kondisi yang seperti ini Kang? Ya, gitu. Ini Bunda Deni, Bunda atau Ayah nih? Deni Lufiana, Bunda ya. Bunda, Bisa on mic, Bunda? Masih ada Bunda nggak? Deni Lufiana bisa open cam atau open mic Ya, biar lebih Bunda detail mungkin Deni, ya. ya, Bunda Deni sudah berniat berangkat umroh, sudah tahu paket yang dipilih, ya, sudah menabung untuk umroh, tapi bungkus permennya anak dan akhirnya nabungnya belum dilanjutkan. Ini bungkus permen yang seperti apa, Bunda? Ya, ketika bungkus permennya karena anak butuh mungkin untuk sekolah, niat kita yang dirubah, Bunda. Bukannya tabungan umrohnya yang diambil. Niat kita dulu yang dirubah, ya. Niat kita dirubah. Nanti Allah yang memampukan Bunda untuk tetap berangkat, ya. Karena kenapa? Ketika sahabat sudah mulai buka diri mendaftarkan diri DP Umroh di travel. Setelahnya apa yang Bunda lakukan? Sahabat lakukan. Setelah itu yang Bunda lakukan, sahabat lakukan. Cuman duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, sama doakan orang lain. Duit aja, duit. Karena bukan uang yang kita tabung, bukan uang yang kita DP-kan umroh, kita berangkat umroh. Ya, Bunda Lupiana, insya Allah cepat berangkat kok. Asalkan niatnya sudah dirubah kembali. Niat yang bungkus permen anaknya, niat bungkus permen yang anaknya, itu insya Allah selesai. Ya, niatnya, contoh, persoalan anaknya mau sekolah, butuh biaya. Sedangkan biaya yang ada itu untuk umroh. Ya, nah, Bunda Deni Lupiana, itu niatnya diperbesar, minta lagi sama Allah. Ya Allah, aku sudah menabung untuk umroh udah sekian, tapi belum aku setor ke travel. Tapi ya Allah, aku punya bungkus permen ya Allah. Punya persoalan, anakku butuh biaya untuk sekolah. Ya Allah, jika memang tabungan umrohku ini harus kupakai untuk anakku bersekolah atau kebutuhan anak, ridho ya Allah, titipkan satu ayat yang bisa saya zikirkan atau saya isi horokan. Harus kembalikan ke Allah. Karena bungkus permen itu salah satu godaan kita berangkat umroh juga. Benar, sahabat semua. Karena kenapa? Mungkin sahabat nggak yakin ya. Kalau saya cerita 1 minggu ini, anak saya tiga-tiganya itu nggak sehat. Anak saya tiga-tiganya nggak sehat. Saya harus bersafari dakwah, menemani ustadz, memuliakan orang lain. Pergi pagi, pulangnya malam. Ya, malam anak-anak tidak sehat. Saya harus memuliakan beliau lagi. Tapi niatnya nggak berubah untuk umrohnya. Nambah niatnya untuk memuliakan anaknya. Ketika saya mulai memuliakan, saya kasih waktu, sampai safari dakwahnya udah selesai, saya kasih waktu untuk mereka bermain, walaupun 1 jam, 2 jam, 1 hari, pagi, siang, malam, kalau memang siangnya bisa, ya. Nanti insya Allah Bunda Nena ketika sudah doa dengan Allah, bungkus permennya selesai, buka perisainya, buka, selesaikan dengan sholat taubat, perbanyak sholat taubatnya. Niat umrohnya jangan sampai Bunda Deni itu sampai membatalkan atau menunda. Karena
membatalkan umroh atau menunda umroh sama saja kita menunda rezeki kita masuk, Bunda, sahabat semua. Mungkin sahabat semua, ya, di sini ada sahabat saya di Palembang. Ini ada Ustaz Awawan, ya. Ustaz Awawan ini orang luar biasa juga, sahabat. Dia nggak kerja ada rezeki. Kerjaan dia silaturahmi, memuliakan anaknya, ya. Itu ada Bang Awawan. Bang Awawan juga certified trainer mandiri rezeki juga di Palembang sampai dengan akhir. Dahsyat. Saya yang berdoa 23 Januari, beliau berdoa, istrinya yang berangkat. Istrinya yang berangkat. Ya, istrinya yang berangkat. Sebelumnya beliau umrohkan ibunya, ya. Ibunya umroh di bulan Januari awal 9 hari, kemudian dia kuatkan doa, istrinya yang berangkat 16 hari terbaik. Berarti kan bukan persoal uang. Kalau Bunda ini, ya, kalau uangnya jadi persoalan bungkus permen anak, selesaikan dengan Allah. Selesaikan dengan Allah. Bukan itu. Bukan uang yang dipakai perbungkus permen yang menjadikan persoalan kita nggak cepat berangkat umroh. Bukan. Mungkin dengan adanya bungkus permen, Allah itu harus membuat kita lebih bersyukur, lebih bersujud, ya, lebih bersujud, tawakal dengan Dia, fokus dengan niatnya umroh. Allah tuh akan memberikan rezeki yang lebih besar setelah bungkus permen kita syukuri. Itu, ya. Mungkin itu Bunda Deni Lopiana, mudah-mudahan bisa membantu jawabannya. Pak Sugeng, ada Pak Sugeng ya Bang? Pak Pak Sugeng, Sugeng Slawi, ini lo udah langsung praktek ya. kickback ya, mendoakan Alhamdulillah. untuk Pak Haji Purwito untuk bisa umroh di awal Syawal, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Nah ini salah satu doa, ya, doa. Doa itu Pak Sugeng mendoakan orang lain bisa berupa japri langsung dengan beliau ataupun doa kita cukup di sepertiga malam. Sahabat semua yang online malam ini, ya, doakan aja orang lain tanpa mereka tahu, doakan aja, begitu. Halo Pak Sugeng, ini orang luar biasa juga ini. Banyak orang hebat malam ini ikut bergabung di Pekalongan Raya ini, Kang Ahyar nih. Ini juga dari Pak Oloan ya, ini kirim ayat Garputala ini ya, Iya, At-Taubah, ya, atau At-Taubah. ayat 24 ya. Jika bapak-bapakmu, anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang fasik. Nah, dahsyat nih sahabat. Kita dapat ilmu, ya, dapat ilmu dari sahabat kita. Al-Quran langsung dijawab oleh beliau. Ya, Bang Isra, lanjut. Baik ya. Ya udah yang terakhir ini dari Bu Deni, ini amin ya. Semoga doa semuanya Pak Sugeng dan juga sahabat semua yang belum umroh ini bisa berangkat bersama-sama. Nah, kita titip doa sama Bang Ahyar nih, Bang ya. Lusa berangkat ya, Bang ya. Amin, 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 amin. Ya, titip untuk teman-teman yang hari ini hadir di majelis Zoom ini, termasuk juga teman-teman semuanya di komunitas MR, ini bisa Amin, dimudahkan untuk kita sering-sering ke Baitullah, Bang Ahyar. Amin. amin, 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 amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu kita sudah lebih ya setengah jam ya untuk kita bersikap adil untuk tubuh kita, untuk bisa cukup istirahat. Yang kedua juga untuk keluarga kita, ada pasangan, ada anak ya, sehingga
acara Zoom pada malam hari ini kita cukupkan. Ya, insya Allah kita istiqomahkan. Pekan ini nanti kita akan hadir lagi hari Jumat malam, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah dengan pemateri juga yang luar biasa. Ada Pak Irfan Ali dari Tegal yang nanti akan membersamai. Jadi pastikan juga nanti bisa hadir di setiap kajian-kajian kita yang dari MR Pekalongan Raya. Bang Ahyar, terima kasih atas waktunya, sudah menyediakan waktu, ya sudah menyempatkan untuk bisa mampir ke Pekalongan. Ya, kalau hari ini kita terhubung di dunia kuantum, kapan-kapan kita bisa bertemu di dunia realita, ya, di Pekalongan. Silahkan kalau ada kesempatan untuk mampir, kami silahkan nanti untuk main ke Pekalongan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir sampai dengan terakhir, ya ada 15.000 orang. Ya semoga niatan Bapak Ibu dalam hadir duduk di majelis online ini memberikan kebermanfaatan, dimudahkan jalannya khususnya hajatnya untuk bisa ke Baitullah. Yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila saya juga di dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahyar dan juga Ya, Bapak Ibu Bang. Sampai berjumpa semuanya. lagi sahabat semua di ruang Zoom. Saya kembali ke dunia Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin untuk kita Assalamualaikum. akhiri Zoom meetingnya.